Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah dengan judul Literasi Menggunakan Blog di Musim Pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. NPM saya 11191180074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya M. Josim. NPM 111180063. Saya sendiri Nurul Noviatin, NPM 1119191800087. Nah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah makalah atau penulisan terkait dengan literasi menggunakan web atau blog di musim pandemi COVID-19. Yang pertama, latar belakang. Blog dan web adalah sarana untuk mencari literasi secara digital. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 ini menuntut negeri ini menggunakan dan meningkatkan literasi digital. Blog menjadi salah satu upaya untuk atau solusi untuk meningkatkan literasi digital. Dalam hal ini dikarenakan blog memiliki struktur yang mirip dengan website, namun blog itu tidak berbayar. Pada tingkat sekolah dasar, penggunaan blog untuk pembelajaran jadi saat pandemi COVID-19 sangat diperlukan. Salah satunya adalah untuk membagikan bahan ajar digital dari guru ke peserta didik. Kenyataan di lapangan menunjukkan terdapat beberapa pendidik yang kurang mampu melaksanakan literasi digital menggunakan blog. Sehingga kajian dan pembahasan mengenai pentingnya blog untuk literasi ini perlu ditingkatkan. Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka kami membuat sebuah makalah dengan judul Literasi Menggunakan Blog atau Web di Musim Pandemi COVID-19. 1.2. Rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka kami membuat beberapa rumusan makalah. Antara lain, yang pertama, bagaimanakah sejarah dan struktur blog? Yang kedua, apa sajakah jenis blog? Yang ketiga, apa sajakah fitur yang terdapat dalam blog? Yang keempat, bagaimana cara menjadikan blog sebagai media pembelajaran alternatif di sekolah? Yang kelima, apakah blog efektif sebagai media pembelajaran di sekolah? Yang keenam, bagaimanakah cara membuat blog? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah dan struktur blog. Yang kedua, untuk mengetahui jenis blog. Yang ketiga, untuk mengetahui fitur yang terdapat dalam blog. Yang keempat, untuk mengetahui cara menjadikan blog sebagai media pembelajaran alternatif di sekolah. Yang kelima, untuk mengetahui tingkat keefektifan blog sebagai media pembelajaran alternatif di sekolah. Yang keenam, untuk mengetahui cara membuat blog. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan blog. Manfaat penulisan. Yang pertama, menambah wawasan mengenai sejarah dan struktur blog. Yang kedua, menambah pemahaman tentang jenis-jenis blog di Indonesia. Yang ketiga, menambah pengetahuan mengenai fitur yang terdapat dalam blog. Yang keempat, menambah pemahaman mengenai cara menjadikan blog sebagai media pembelajaran alternatif di sekolah. Yang kelima, menambah pengetahuan mengenai tingkat keefektifan blog sebagai media pembelajaran alternatif di sekolah. Sejarah blog. Blog merupakan singkatan dari web blog
yang artinya adalah bentuk aplikasi web yang berupa karya tulis pribadi yang dimuat sebagai postingan pada sebuah halaman web. Pemilik blog disebut blogger. Pemilik blog bebas mencurahkan pemikiran baik berupa tulisan maupun gambar, melengkapi blog dengan desain yang diinginkan dan melengkapinya dengan fasilitas yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pemilik dan pengunjung web blog lainnya. Menurut Toto Hermawan dalam skripsi blog sebagai media pembelajaran nomor 48 yang dikutip oleh Hendra Dwi Permana dalam skripsinya, blog sebagai media alternatif untuk meningkatkan kompetensi menulis di SMPN 21 Semarang. Blok bahasa pemrograman seperti Hypertext Markup Language atau HTML, JavaScript, PHP, dan Extensible Markup Language. Blog bisa dibaca semua orang dan fokus terhadap satu objek informasi, misalnya politik, olahraga, pendidikan, dan lain-lain. Pengguna situs blog disebut blogger. Pada tahun 1990, sebuah software forum internet Webpack dibuat dengan sistem percakapan berdasarkan urutan pesan. Beberapa komunitas atau beberapa forum di internet seperti Usenet, Milis, dan BBS atau Bulletin Board System. Weblog muncul pertama kali tahun 1993. Pada tahun 1994 sampai dengan 2001, blog modern berkembang dari sebuah diary online di mana masyarakat ketika itu menampilkan kehidupan pribadi di internet. Pembuat blog pribadi pertama adalah seorang mahasiswa di Stanford College bernama Justin Hall pada tahun 1994. Weblog diciptakan oleh John Sperger pada tanggal 17 Desember tahun 1997. Peter Merhol mempopulerkan bentuk pendek dari Weblogs dengan nama Weblog dan dimasukkan di blognya di www.peterme.com pada bulan April atau Mei tahun 1999. Istilah ini kemudian berkembang menjadi to blog, yang artinya edit atau kirim ke web blog. Perkembangan blog awal mulanya sangat lambat. Blog mendapatkan popularitas ketika website bernama Sanaka mempunyai 50 juta diary pada tahun 2005. Sebelumnya pada tahun 1997 dia hanya memiliki 100 diary. Open Diary diciptakan pada bulan Oktober 1998, merupakan blog pertama yang mengajak pembacanya memberikan komentar dan tanggapan kepada penulis lain yang ada dalam blog tersebut. Selanjutnya, Live Journal dimulai pada penulis lain yang ada dalam blog tersebut. Selanjutnya, Live Journal dimulai pada bulan Maret tahun 1999 oleh Fritz Patrick. Pada bulan Juli 1999, Andre Smalls membuat Pitas.com. Kemudian pada September 1999, Diary Line muncul yang mana blog itu lebih fokus untuk komunitas diary pribadi. Selanjutnya adalah 2.2 jenis-jenis blog. Dikutip dari Sartono dalam jurnal Transformatika volume 12 nomor 1 tahun 2016 halaman 120 sampai 134. Berikut ini adalah berbagai jenis blog ditinjau dari pemanfaatannya. Antara lain, 1. Blog pendidikan. Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru. 2. Blog sastra. Dikenal dengan istilah lit blog atau literary blog. Berisi masalah yang berkaitan dengan sastra. 3. Blog pribadi. Disebut juga buku harian online yang berisi tentang pengalaman keseharian seseorang, keluhan, puisi atau syair, gagasan, dan perbincangan teman. Yang keempat, blog bertopik, yaitu blog yang membahas suatu masalah atau topik tertentu.
dan fokus pada bahasan tertentu. Yang kelima, blog kesehatan. Lebih spesifik kesehatan, biasanya berisi keluhan pasien. Selanjutnya adalah blog berdasarkan jenisnya. Antara lain, yang pertama, online diary atau online journal atau personal blog, yaitu blog yang berisi hal-hal yang seperti pengalaman, opini, atau pendapat pribadi dari blogger yang mempublishnya, entah berniche atau tidak. Personal blog adalah jenis blog yang mengandalkan spontanitas dari blogger itu sendiri. Update biasanya bisa teratur atau tidak teratur. Yang kedua, corporate blog. Blog yang dipublish oleh korporasi. Blog ini merupakan online representatif atau wajah dari perusahaan di ranah internet. Kontennya berisi langkah-langkah yang diambil perusahaan, press release, konfirmasi terhadap isu, dan lain-lain. Yang ketiga, project atau produk blog, yaitu blog yang berisi tentang perkembangan suatu project atau produk tersebut, berupa aplikasi web, varian suatu produk, dan lain-lain. Yang keempat, nature blog. Blog yang kontennya berfokus pada nature atau topik tertentu. Selanjutnya adalah blog berdasarkan tujuannya. Antara lain, yang pertama, blog berorientasi personal. Nature blog seringkali beragam, bahasa yang digunakan beragam, dan bahasa subjektif. Yang kedua, blog personal branding, yaitu blog yang dibuat untuk mempromosikan kapasitas atau kemampuan dari pembuat blog. Yang ketiga, yaitu blog untuk monetisasi. Seringkali disebut build of ads. Maksudnya seringkali disebut build for AdSense, yaitu blog ini berisi orientasi pada pengunjung. Informasi yang ditampilkan berorientasi pada pengunjung karena diharapkan blog memiliki banyak pengunjung. Jika memiliki banyak pengunjung, maka bisa jadi blog itu menjadi high traffic. Ketika blog sudah high traffic, maka high clicks atau sering diklik atau sering dikunjungi, maka ada juga high income, yaitu adanya iklan-iklan yang masuk. Yang keempat, yaitu blog untuk portofolio. Blog ini umumnya dibuat untuk menampilkan karya-karya desain, fotografi, atau fotoblog, komik, dan lain-lain. Yang kelima, blog untuk katalog. Umumnya berisi daftar hal-hal yang menarik, contohnya katalog, desain, kumpulan link, dan lain-lain. Selanjutnya adalah blog berdasarkan jenis genrenya. Yang pertama, blog politik. Biasanya berisi berita politik, aktivis, dan lain-lain. Yang kedua, blog pribadi. Berisikan pengalaman keseharian seseorang, keluhan, puisi atau syair, gagasan jahat, dan perbincangan teman. Yang ketiga, blog bertopik. Blog yang membahas tentang sesuatu dan fokus untuk bahasan tertentu. Yang keempat, blog kesehatan. Blog kesehatan berisi tentang keluhan pasien, berita kesehatan terbaru, dan lain-lain. Yang kelima, blog sastra. Blog yang berisi karya-karya sastra, cerpen, puisi, dan lain-lain. Yang keenam, blog perjalanan. Blog yang fokus pembahasannya pada cerita perjalanan. Yang ketujuh, blog riset. Blog yang fokus pada persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru. Yang kedelapan, blog hukum. Blog yang fokus persoalannya tentang hukum. Yang kesembilan, blog media. Blog yang fokus pembahasannya pada kebohongan atau ketidakkonsistensi media massa. Biasanya hanya untuk koran atau jaringan televisi.
Yang ke-10, blok agama, membahas tentang agama. Yang ke-11, blok pendidikan, biasanya ditulis oleh seorang pelajar atau guru. Selanjutnya yaitu tentang fitur-fitur blog. Yang pertama, bisa memasukkan video. Biasanya pada entry baru itu lalu itu ada gambar kayak gambar kamera untuk yang storyboard dalam atau untuk biasanya peralatan untuk dalam pembuatan film itu kayak logonya mungkin kayak itu biasanya itu untuk bisa memasukkan video. Pokoknya kayak gambar kamera video yang biasanya ada di sinetron atau di pembuatan film. Itu di sebelah atas. Yang kedua, bisa memasukkan gambar. Caranya sama, entry baru. Lalu di postingan itu jika mau dimasukkan gambar, maka klik tombol yang kayak ada kamera itu. Nah, untuk masalah video dan gambar ini bisa melalui dua cara. Yang pertama, mengambil gambar dari internet atau bukan gambar sendiri. Dan yang kedua, menggunakan gambar sendiri. Kalau yang dari internet, maka harus dengan menyertakan link atau memasukkan link. Kalau menggunakan gambar sendiri, bisa diambil dari komputer, di browse, dicari lokasi penyimpanannya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, memasukkan link. Nah, memasukkan link ini ada kode khususnya, yaitu kurung buka href kurung tutup. Pokoknya menggunakan kode href. Untuk masalah kode href-nya nanti saya tulis di kolom description video ini. Untuk codingnya, untuk cara memasukkan linknya. Setelah itu, href sama dengan petik 2 link yang mau dimasukkan. Misalnya www.youtube.com. Terus dikasih petik 2 lagi di belakangnya. Terus tutup kurung dan setelah tutup kurung, masukkan lagi tulisan atau judulnya. Misalnya adalah kalau youtube.com berarti menonton YouTube. Terus setelah href itu tutuplah href dengan kurung buka garis miring href. Kenapa kok harus ada kurung tutupnya? Karena ketika tidak ada ditutup dengan garis miring href lagi, maka link tidak akan bisa muncul. Seperti itu standarisasi dari coding. Jika dibuka dengan suatu kode, maka kode itu harus ditutup. Cirinya adalah garis miring itu, adanya tambahan garis miring. Tuh. Dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara menjadikan blog sebagai media alternatif pembelajaran di sekolah. Untuk menjadikan blog sebagai media pembelajaran alternatif di sekolah, perlu langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memiliki blog. Mengisi blog dengan materi pelajaran dan maksudnya mengisi blog dengan berbagai materi dan pelajaran. Jadi, jika guru ingin menjadikan blog sebagai media alternatif di sekolah, maka syarat wajib yang pertama itu adalah guru memiliki blog. Kenapa begitu? Nah, jika guru sendiri tidak mampu mengoperasikan dan membuat konten di blog, lalu blog siapa yang akan digunakan untuk menjadi media alternatif? Nah, tentunya guru harus memiliki blog original karyanya sendiri. Yang kedua, mengajak peserta didik membuat blog. Ketika guru ingin menjadikan blog sebagai media alternatif di sekolah,
maka guru harus mengajarkan peserta didik untuk membuat blog. Tujuannya apa? Nanti ketika ada penugasan di blog itu, peserta didik akan mudah mengerjakan. Yang ketiga, guru memberikan tugas pada peserta didik untuk menulis. Jadi, guru itu bisa memberikan tugas, misalnya merangkum atau meresum dari tulisan guru di blog tersebut. Yang keempat, penilaian tugas siswa di blog. Nah, jadi setelah merangkumnya ini, misalnya guru katakanlah membuat sebuah materi tentang cara perkembangbiakan jagung, maka peserta didik itu diberikan tugas untuk menuliskan komentar yang berisi rangkuman atau pendapat pribadinya tentang cara perkembangbiakan dari atau pertumbuhan dari jagung itu sendiri. Nah, setelah itu, setelah peserta didik banyak mengomentar dalam sebuah blog itu, lalu guru bisa melakukan penilaian di situ juga. Misalnya di konten yang baru atau di komen paling bawah setelah peserta didik mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Dua titik 5. Tingkat efektivitas blog sebagai media alternatif di sekolah. Dikutip dari Jurnal Transformatika, volume 12, nomor 1, bulan Maret 2016, halaman 129 sampai 133. Bahwa hasil tes prasiklus dengan metode konvensional, yaitu ceramah dan penugasan, menunjukkan bahwa besar peserta didik kurang dapat menulis teks esai dengan baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa penelitian di awal itu pada jurnal ini itu peneliti menggunakan cara konvensional, yaitu pada tahapan prasiklusnya dengan metode ceramah dan penugasan pada materi menulis teks eksposisi. Ternyata hasilnya peserta didik kurang mampu menulis teks eksposisi jika melakukan dengan metode yang konvensional, yaitu ceramah dan penugasan. Lalu hasilnya adalah dari 26 peserta didik ada 88,46% yang mempunyai nilai kurang. Nah, angka 88,46% ini berarti itu artinya bisa disimpulkan mayoritas peserta didik kurang mampu menulis teks eksposisi jika menggunakan metode konvensional. Lalu ada 11,54% yang memiliki nilai cukup. Jadi hanya ada 11,54% yang memiliki nilai cukup. Dalam artian hanya beberapa peserta didik yang mampu belajar menulis teks eksposisi dengan metode konvensional. Sehingga dalam hal ini peneliti pada jurnal Transformatika tersebut menganggap bahwa metode konvensional untuk penugasan menulis teks eksposisi dianggap kurang efektif dengan hasil tersebut. Kemudian, guru menggunakan blog untuk menulis. Nah, di sini berarti kemudian guru tersebut menganggap jika menggunakan metode konvensional, yaitu hanya ceramah dan penugasan, peserta didik itu kurang tertarik atau kurang mampu memahami tentang cara menulis teks eksposisi. Sehingga guru beralih menggunakan metode blog. Seperti itu. Adanya kenaikan prestasi belajar yang sangat signifikan. Prestasi siswa yang kategori kurang hanya 3,85%, padahal sebelumnya tadi 88,46% jika menggunakan cara konvensional. Terus yang dengan kategori cukup hanya ada 3,85%, padahal ketika menggunakan konvensional
itu mencapai 11,54%. Jadi ada penurunan yang sangat. 2 blogspot.com. Peralatan yang perlu dipersiapkan baik perangkat keras maupun perangkat lunak adalah sebagai berikut. 1. Laptop, komputer, dan handphone. 2. Email. Pembuatan Gmail menggunakan jaringan Gmail lebih utama. Yang ketiga, jaringan internet. Yang keempat, aplikasi web, browser, Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, dan lain-lain. Yang kelima, memilih atau menentukan jenis blog. Lihat pada poin 2.2. Yang keenam, konsep blog yang akan digunakan. 7. Nomor HP yang masih aktif, persiapan jika harus mengirim kode konfirmasi, dan lain-lain. Pada poin 2.6 ada 2 langkah membuat blog, yakni yang pertama menggunakan PC, laptop, atau komputer, dan yang kedua menggunakan handphone. 2.5.1 Cara membuat blog menggunakan laptop, PC, atau komputer. Langkah-langkah atau cara membuat blog menggunakan laptop atau PC komputer adalah sebagai berikut. Yang 1. Menghidupkan laptop atau PC komputer. Yang 2. Sambungkan pada jaringan internet yang tersedia. Jaringan internet bisa sumber-sumber dari WiFi, modem, maupun tethering dari HP. Sambungan non-MAN juga bisa. Gambar di bawah ini adalah cara menyambungkan jaringan internet menggunakan WiFi. 3. Buka salah satu aplikasi web browser. Jenisnya antara lain Opera, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Chrome, Google Chrome, dan lain-lain. Pada langkah ini kami menggunakan Google Chrome. Bukalah situs https://blogger.com. 5. Masukkan Gmail. 5. Masukkan email dan password kamu, lalu klik sign. Kemudian yang keenam, tampil halaman konfirmasi profil Anda. Jika sudah benar, lanjutkan dengan klik tombol berwarna kuning, lanjutkan ke blogger. Yang 7, pada halaman ini klik blogger baru. Yang ke-8, muncul kotak dialog yang harus diisi. Yang 1, judul. Masukkan judul blog Anda sesuai dengan tema yang diinginkan. Contohnya kelompok 7 TIK. Yang 2, alamat. Masukkan alamat blog yang Anda inginkan. Pengisian alamat tidak boleh menggunakan spasi. Alamat ini nantinya digunakan untuk mengakses blog Anda. Contohnya https://kelompok 7 PGSD 2018 b blogspot.com. Lalu cek ketersediaan alamat. Jika alamat sudah digunakan orang lain, gunakan kata yang lain. 3, tempat. Pilih tempat atau tampilan awal yang disediakan. Jika sudah terisi semua, klik tombol kuning yang tertuliskan buat blog. Yang 10. Kemudian tampil halaman dari blog yang disertai judul yang dimasukkan, klik tombol buka daftar enter. Yang 10, untuk membuat postingan baru, klik tombol enter baru. Yang 11, akan tampil untuk membuat postingan baru, masukkan judul dan isi postingan. Jika sudah selesai, klik tombol publikasikan. Yang 2.7 Kelebihan dan kelemahan blog. 1. Sifatnya berdiri sendiri sebagai media. 2. Penggunaan bahasa cenderung non-formal. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya interaksi antara sumber dan penerima informasi. Yang keempat, tidak ada persyaratan apapun untuk memiliki dan mengelola web blog. Yang kelima, tidak diperlukan kemampuan teknis atau kemampuan jurnalistik untuk mempublikasikan informasi dalam blog. Kekurangannya: 1. Rentan terkena virus. 2. Rentan terkena hacker atau pembaca internet atau swapper. Yang ketiga, mudah disalahgunakan fungsinya. 4. Tulisan yang ada dalam blog tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sekarang saya akan melanjutkan presentasi yang 2.6 cara membuat blog. Pembahasan poin ini terkait dengan langkah-langkah membuat blog menggunakan layanan penyedia blog gratis https://blogspot.com. Peralatan yang perlu dipersiapkan baik perangkat keras maupun perangkat lunak adalah sebagai berikut. 1. Laptop, komputer, dan handphone. 2. Email pembuatan Gmail menggunakan jaringan Gmail lebih utama. Yang ketiga, jaringan internet. Yang keempat, aplikasi web browser Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, dan lain-lain. Yang kelima, memilih atau menentukan jenis blog. Lihat pada poin 2.2. Yang keenam, konsep blog yang akan digunakan. 7. Nomor HP yang masih aktif, persiapan jika harus mengirim kode konfirmasi, dan lain-lain. Pada poin 2.6 ada dua langkah membuat blog, yakni yang pertama menggunakan PC, laptop, atau komputer, dan yang kedua menggunakan handphone. 2.5.1 Cara membuat blog menggunakan laptop, PC, atau komputer. Langkah-langkah atau cara membuat blog menggunakan laptop atau PC komputer adalah sebagai berikut. Yang 1. Menghidupkan laptop atau PC komputer. Yang 2. Sambungkan pada jaringan internet yang tersedia. Jaringan internet bisa sumber-sumber dari wifi, modem, maupun tethering dari HP. Sambungan LAN juga bisa. Gambar di bawah ini adalah cara menyambungkan jaringan internet menggunakan wifi. 3. Buka salah satu aplikasi web browser. Jenisnya antara lain Opera, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Chrome, Google Chrome, dan lain-lain. Pada langkah ini kami menggunakan Google Chrome. Bukalah situs https://blogger.com. 5. Masukkan Gmail. 5. Masukkan email dan password kamu, lalu klik sign. Kemudian yang ke-6, tampil halaman konfirmasi profil Anda. Jika sudah benar, lanjutkan dengan klik tombol berwarna kuning, lanjutkan ke blogger. Yang 7, pada halaman ini klik blogger baru. Yang ke-8, muncul kotak dialog yang harus diisi. Yang 1, judul. Masukkan judul blog Anda sesuai dengan tema yang diinginkan. Contohnya kelompok 7 TIK. Yang kedua, alamat. Masukkan alamat blog yang Anda inginkan. Pengisian alamat tidak boleh menggunakan spasi. Alamat ini nantinya digunakan untuk mengakses blog Anda. Contohnya https://kelompok 7 PGSD 2018 b blogspot.com. Lalu cek ketersediaan alamat. Jika alamat sudah digunakan orang lain, gunakan kata yang lain. 3. Tempat. Pilih tempat atau tampilan awal yang disediakan. Jika sudah terisi semua, klik tombol kuning yang tertuliskan buat blog. Yang 10. Kemudian tampil halaman dari blog yang disertai judul yang dimasukkan, klik tombol buka daftar enter. Yang 10. Untuk membuat postingan baru, klik tombol enter baru. Yang 11 akan tampil untuk membuat postingan baru. Masukkan judul dan isi postingan. Jika sudah selesai, klik tombol publikasikan. Yang 2.7 Kelebihan dan kelemahan blog. 1. Sifatnya berdiri sendiri sebagai media. 2. Penggunaan bahasa cenderung non-formal. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya interaksi antara sumber dan penerima informasi. Yang keempat, tidak ada persyaratan apapun untuk memiliki dan mengelola web blog. Yang kelima, tidak diperlukan kemampuan teknis atau kemampuan jurnalistik untuk mempublikasikan informasi dalam blog. Kekurangannya: 1. Rentan terkena virus. 2. Rentan terkena hacker atau pembaca internet atau swapper. Yang ketiga, mudah disalahgunakan fungsinya. 4. Tulisan yang ada dalam blog tidak dapat dipertanggungjawabkan.